Warga Malaysia banggakan AFF, sindir Indonesia. Dua pemain sedang dalam proses naturalisasi. Maes Hilgers dan Eliano ready untuk Indonesia. Indra Syafri siap jalin komunikasi dengan Welber Jardim. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia, usai mengambil sumpah di Brussels, Belgia, Senin, 30 September 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam proses ini, mulai dari Presiden Joko Widodo, DPR, jajaran Kemenkumham, dan Kementerian Dalam Negeri. Erick menyebut percepatan pengurusan WNI terhadap Maes dan Eliano di luar negeri bukan hal yang spesial, namun lebih pada fleksibilitas mengingat waktu dan kebutuhan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari Presiden Jokowi, Komisi 3 dan 10 DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta yang memungkinkan percepatan sumpah WNI dua pemain naturalisasi kita, Maes dan Eliano, kata Erick Thohir. Mengapa harus dilakukan di Brussels? Karena kedua pemain itu tidak punya jeda waktu jika pengambilan sumpah harus di Indonesia. Sementara kami berharap keduanya sudah bisa bermain saat timnas berlaga melawan Bahrain dan Cina, Oktober nanti. Ini kerja sama semua pihak, dan saya bangga karena semua bekerja demi Indonesia, lanjutnya. Usai menjadi WNI, keduanya akan menjalani satu tahapan lagi, untuk bermain dengan timnas Indonesia. Hilgers dan Eliano bakal melalui perubahan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memastikan akan memanggil Hilgers dan Eliano. Skuad Garuda bakal berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Di saat masyarakat Malaysia tergila-gila dengan Piala AFF, timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun Onefotbal melemparkan sindiran kepada timnas Indonesia baru-baru ini. Akun ini mengatakan percuma timnas Indonesia sering disematkan kata "King", tapi tak pernah juara Piala AFF. Sekadar diketahui, netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut timnas Indonesia sebagai King Indo, tiap kali mendapatkan hasil positif. Tak ada gunanya dipanggil King, jika piala yang paling mudah, Piala AFF, pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya loh. Singapura hebat, kata akun Onefotbam pada Senin, 30 September 2024. Beberapa hari yang lalu, akun ini juga membahas Piala AFF. Ia berharap pelatih timnas Malaysia membawa dua pemain timnas Malaysia U20 yang sedang naik daun, Muhammad Abu Halil dan Haikal Danish, ke Piala AFF 2024. Berharap Juan Torres membawa mereka berdua ke ajang Piala AFF tahun ini. Piala AFF adalah medan untuk membesarkan lagi potensi pemain, lanjut akun yang sama. Tweet di atas pun mendapat sindiran dari netizen dari Indonesia. Banyak dari mereka menilai fokus Malaysia hanya di Piala AFF. Fokus kalian AFF saja. Tulis ngeselin ID, memang sepatutnya level kalian ya AFF saja, sambung akun Robert. Di sisi lain, timnas Indonesia menatap mimpi yang lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia bermimpi membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, meski tahu takkan mudah merealisasikannya. Timnas Indonesia U20 memastikan diri melaju ke Piala Asia U20 2025, usai menahan imbang Yaman U20 dengan skor 1-1 di Stadion Madia Senayan pada Minggu 29 September 2024. Hasil itu membuat Garuda Nusantara keluar sebagai juara grup F dengan koleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 imbang. Rintangan berat pun akan dilalui timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada Februari 2025. Mengingat, tim arahan Indra Syafri itu bakal bersaing dengan tim-tim kuat lain di Asia. Menatap ajang itu, Ahmed Zaki memberi sinyal kalau Garuda Nusantara akan kedatangan amunisi baru, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Kata dia, dua pemain itu sedang dalam proses naturalisasi. Pemberkasannya pun juga telah selesai. Pemberkasan sudah selesai, tinggal nanti Pak Ketua Umum, Kemenkumham dan Kemenpora, sambungnya. Dua nama itu memang merupakan rekomendasi langsung dari pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Selain dua nama itu, sebenarnya Indra Syafri juga memasukkan nama Mauresmo Hinoke. Tapi kabarnya, pemain tersebut akan sulit dinaturalisasi karena garis keturunannya yang terlalu jauh. Mauresmo Hinoke kita lagi cari, karena kan dia masih turunan yang keempat, tutur Zaki. Tak menutup kemungkinan, nantinya tidak hanya Dion Marks dan Tim Gepens saja yang akan diproyeksikan untuk masuk timnas Indonesia U20. Sebab menurut informasi yang ada, Kayesh Mons juga tertarik untuk bergabung dengan Garuda Nusantara.
Ketidakhadiran Welber Jardim di skuad timnas saat menjalani babak kualifikasi Piala Asia U20 sempat menimbulkan isu liar. Melansir yourside.id, pelatih Indra Syafri menyebut bahwa sang Sao Paulo U17 sudah melepas sang pemain dan PSSI pun telah membelikan tiket. Namun justru Welber tetap tak hadir hingga waktu pendaftaran pemain berakhir. Tak berselang lama, Elisangelo Jardim de Jesus yang merupakan ayah dari Welber Jardim memberikan pernyataan, di mana ia mengungkap bahwa putranya tidak bisa bergabung dengan timnas karena sedang fokus bersama klub. Kita juga akan coba bicara lagi dengan Welber Jardim dan tunggu 3 pemain keturunan lainnya, kata Indra usai timnas Indonesia menjalani laga pamungkas menghadapi Yaman seperti dikutip dari Antara News, Senin, 30 September 2024. Diketahui, kini timnas Indonesia U20 bakal kedatangan 3 pemain keturunan baru. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Tim Gipens, Dion Marks, serta Kaya Schmons. Jajaran kepelatihan nantinya akan berdiskusi tentang mereka. Terkait Welber Jardim, tentu publik menantikan kepastiannya. Sebab Welber digadang-gadang menjadi salah satu aset masa depan timnas Indonesia yang performanya menjanjikan. Seluruh pihak berharap penggawa Sao Paulo U17 itu bisa kembali berseragam merah putih. Setelah resmi mengamankan tiket putaran final Piala Asia U20, timnas Indonesia tentu perlu mempersiapkan diri untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, skuad Garuda Muda dijadwalkan berlatih di Ibu Kota Nusantara, IKN. Besok tanggal 7 sampai 10 atau 11 kita akan coba lapangan di IKN, 1 minggu di situ melakukan latihan, bertepatan dengan peresmian IKN, pada 11 Oktober, kata Indra Syafri.